Setiap negara punya keunikannya masing-masing. Contohnya Indonesia yang kaya akan kebudayaan seperti wayang, reog, atau tarian daerah yang beraneka ragam. Hal-hal seperti produk budaya ini adalah karakteristik khas yang akan mengingatkan setiap orang kepada suatu negara tertentu. Basically, budaya adalah sesuatu yang dimiliki setiap negara dan menjadi identitas negara yang dapat dikenali baik secara domestik maupun internasional. Halo Sosius, aku Arum. Di serial kuliah Sosiologi Budaya kali ini, aku akan membahas konsep budaya dan pemikiran Coleridge. Ada 4 tipologi yang bisa menjelaskan konsep budaya. Nah, dari keempatnya, ada yang menyangkut konsep yang nantinya bakal aku bahas. Apa aja sih keempat tipologi itu? Tipologi yang pertama adalah budaya sebagai kategori kognitif, yang berarti budaya sebagai sesuatu yang kita rayakan. Tipologi kedua adalah budaya sebagai kategori kolektif, maksudnya ialah budaya sebagai sesuatu yang kolektif. Tipologi ketiga yaitu budaya sebagai kategori konkret dan deskriptif yang erat kaitannya dengan estetika atau seni. Tipologi keempat yakni budaya sebagai kategori sosial yang memiliki keterkaitan dengan cara pandang sosial. Agak sulit ya kita pahami keempat tipologi yang aku sebutkan tadi. So, aku bakal jelasin secara singkat. Secara singkat, budaya dianggap sebagai pencapaian yang dirayakan, sesuatu yang mendorong kondisi perkembangan masyarakat, sebuah seni, dan cara pandang manusia. Sebenarnya, tipologi ini berkaitan dengan satu pembahasan yang mau aku spill ke kalian. Welcome to tradisi kesusastraan romantis dari Coleridge. Oke Sosios, ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan tradisi ini? Samuel Taylor Coleridge adalah perintis teori estetika yang pemikirannya banyak dinilai sebagai turunan dari pemikiran Immanuel Kant. Dalam pemikirannya, Coleridge memiliki pandangan bahwa budaya sebenarnya bukanlah sebuah entitas atau sesuatu yang nyata. Lalu, kalau bukan sesuatu yang nyata, sebenarnya seperti apa sih budaya itu? Dalam konteks ini, budaya tidak harus berupa sesuatu yang nyata seperti karya seni, tetapi bisa juga tentang gagasan atau ide. Yang terpenting adalah gagasan tersebut dapat dibagikan secara umum dan menjadi kekuatan tanding untuk menghadapi daya saing negara lain. Dari sini kita sudah bisa tangkap nih Sosius, bahwa budaya adalah karakteristik yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Sudah mulai paham nggak nih mengenai pemikiran Coleridge? Sekarang kita bahas apa sih ketertarikan keempat tipologi yang aku sebutkan di awal dengan pemikiran Coleridge ini? Berdasarkan tipologi sebelumnya, sebenarnya dapat kita tarik garis lurus bahwasannya budaya tidak hanya soal kesenian. Bukan sekedar nyanyian, puisi, atau tarian, budaya adalah ide atau cara pandang suatu masyarakat yang membuatnya berbeda dari yang lain. Entah berupa tradisi, perayaan, hingga cara hidup masyarakat, tentunya hal-hal tersebut menjadi karakteristik pembeda dari suatu bangsa itu sendiri. So, itu tadi pembahasan mengenai tipologi budaya dan pemikiran Coleridge. Sebenarnya masih banyak nih pemikiran dari tokoh lainnya, tapi kita bahas di lain waktu ya, Sosius.